Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah apabila terkena air. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas masih tentang seputar sirkuit atau jalur pada keyboard laptop ya. Dan yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana terjadinya short ataupun nyambung antara jalur keyboard yang satu dengan jalur keyboard yang lainnya. Oke, bagaimana proses itu terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya. Oke, dan di sini saya masih punya keyboard laptop yang kemarin ya sempat saya bahas tentang sirkuit yang mengalami korosi, dan kebetulan sudah dibuka, jadi saya lanjutkan untuk bahas gangguan pada sirkuit yang lainnya. Oke, langsung saja. Sekarang saya mau pisahkan dulu antara sirkuit yang atas dan yang bawahnya ya, agar bisa lebih jelas letak di mana terjadinya short ya. Terutama masalah ini sering terjadi pada laptop yang memiliki tombol power di keyboardnya ya. Oke, langsung saja saya mau lepas dulu atau pisahkan dulu. Oke, dan untuk seri lama, kalau kita sobek seperti ini atau kita pisahkan mudahnya. Kecuali keyboard yang sekarang, kalau kita pisahkan seperti ini akan menggulung ya, dan susah lagi untuk dirapihkan. Oke, kalau teman-teman penasaran, mungkin punya keyboard seri-seri sekarang yang sudah rusak, bisa dicoba ya. Oke, bahan sikap lurus ya. Oke, sampai di sini kita stop karena di ujung sini adalah sambungannya. Oke, ini adalah penampakan sirkuit bagian bawah, dan ini adalah bagian atas yang masih ada sekat satu lembar plastik ya. Ini berada di antara sirkuit atas dan sirkuit bawah ya. Oke, dan ini berfungsi sebagai pemisah agar sirkuit atas dan sirkuit bawah tidak bersentuhan ya. Oke, dan yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana terjadi short pada jalur keyboard laptop ya. Terutama yang sering terjadi adalah short pada tombol power ya, khusus bagi keyboard yang memiliki tombol power.
Dan pada dasarnya sistem struktur dari sirkuitnya sama ya. Walaupun secara total posisi dari tombolnya berbeda ya. Oke, di sini saya ilustrasikan di keyboard seri ini. Jadi yang menjadi penyebab jalur tersebut short ya, terutama untuk tombol power ya. Di sini saya akan bahas setiap jalur yang melintas di papan keyboard ini pada dasarnya hampir semua memiliki jumper ya. Oke, dimana di sini saya contohkan mana ya yang agak jelasan ini, mudah-mudahan bisa fokus ya. Oke, biar nanti untuk memperjelas mau saya perbesar untuk gambarnya. Di sini adalah adanya sambungan, oke, atau jumper yang melintas di beberapa jalur ya. Oke, dan kalau kita bayangkan, anggaplah seperti jembatan lah, seperti itu, dimana di bawahnya memiliki ada beberapa jalur yang melintas dan di atasnya pun ada jalur yang nyebrang. Dan di bagian inilah yang sering terjadi short ya. Oke, karena ini terdiri dari satu lapis, oke, dan ini dipisahkan oleh isolasi yang kalau saya bayangkan atau gambarkan bentuknya seperti lem ya, dimana dia memisahkan antara jalur satu dengan yang lainnya agar tidak saling bersentuhan ya. Oke, nanti akan saya gambarkan lebih jelas lagi ya untuk kondisinya. Dan di bagian inilah seandainya solasinya mengalami masalahnya ataupun korosi, entah itu korosi dan lain sebagainya, sehingga ini menyebabkan terjadinya short ya, karena saling bersentuhan antara jalur yang satu dengan yang lainnya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah apabila terkena air. Oke, kalau terkena air sudah pasti, karena jalur-jalur ini bersifat terbuka ya. Oke, terbuka, dan seandainya ada benda yang bersifat penghantar arus listrik seperti halnya air, walaupun itu secara tidak langsung, tapi tetap itu akan menghantarkan arus listrik ya untuk air. Oke, dan bisa menyebabkan terjadinya short ya, apabila jalur ini terkena air, itu sudah pasti ya. Dan yang paling sering adalah karena air. Yang kedua, short di bagian sambungan atau jumper seperti ini ya, maka jalur keyboard akan short ya. Yang lebih sering terjadi di tombol power, karena itu tombol yang langsung bersentuhan antara arus plus ke min, maka itu akan sering terjadi ya. Misalkan laptopnya sering mati, nyala mati seperti itu. Dan itu juga penyebabnya karena ada short di jalur ke tombol powernya ya. Oke, dan untuk tombol keyboard juga bermasalah ya. Bisa tombolnya mijit, kadang hurufnya tidak keluar sesuai dengan tombolnya. Itu juga bisa terjadi karena adanya short di sirkuitnya ya. Baik itu di
jumper ataupun di sirkuit yang posisinya berdekatan seperti ini. Oke, dan ini posisinya sangat berdekatan. Jadi kemungkinan terjadi short apabila ada benda yang bersifat penghantar arus listrik, maka ini sangat besar kemungkinan terjadinya short. Oke, dan itu sedikit pemahaman tentang jalur pada keyboard laptop seandainya terjadi masalah. Jadi masalah yang terjadi pada keyboard laptop, baik itu tombol pijit sendiri atau tidak berfungsi dan lain sebagainya, tidak terlepas dari masalah yang ada pada sirkuitnya. Oke, dan itu sedikit ulasan tentang bagaimana terjadi short pada keyboard laptop, baik itu terkena air ataupun karena korosi dan lain sebagainya. Oke, jadi mudah-mudahan kedepannya saya mau bahas lagi tentang bagaimana cara menyambung jalur dan lain sebagainya ya, tentang masalah pada jalur keyboard laptop. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengetahuan dan bermanfaat buat kita semua ya, walaupun pada masa-masa sekarang ngapain juga gitu kan, bongkar-bongkar keyboard rumit dan lain sebagainya. Kenapa nggak beli aja yang baru, kita pasang dan beres ya. Tetapi gak ada salahnya kita mempelajari semua ini, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa atau akan membutuhkan informasi seperti ini. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan mudah-mudahan saya bisa sambung lagi untuk pembahasan yang lainnya, masih tetap pembahasan tentang jalur keyboard laptop. Oke, saya rasa itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.